Sistem Necromancer, bab 821 sampai dengan 825. Bab 821 Pangeran kedua melarikan diri. Di dalam kediaman pangeran, sebuah lingkaran sihir muncul. Dan tak lama kemudian sosok Wu Heng muncul di ruangan itu. Ketika melihat sekeliling, saya melihat pintu-pintu dan jendela-jendela tertutup dan ruangan itu luar biasa panas dan pengap. Persepsi menyebar ke segala arah. Kamar-kamar di sebelahnya sunyi senyap. Bahkan di luar rumah, tidak ada tanda-tanda siapapun. Setelah berdiri di sana dan menunggu beberapa saat, 3 hantu terbang mendekat. Xiao Xiao berkata, "Paman, aku sudah memeriksa untukmu. Para penjaga ada di seluruh tembok, dan level mereka telah diubah menjadi 5. Orang-orang yang berada pada level yang sama. Baiklah, mari kita cari di sini dan lihat apakah ada petunjuk," kata Wu Heng langsung. Ketiga hantu itu pergi ke ruangan berbeda dan mulai mencari bukti yang mungkin terkait dengan pangeran kedua. Wu Heng berjalan ke kamar tidur di sebelahnya. Dia membuka lemari pakaian dan memandangi pakaian-pakaian yang tertata rapi di dalamnya. Alisnya sedikit terangkat. Tampaknya orang-orang benar-benar tinggal di sini sebelumnya, dan kemudian digunakan sebagai perangkap untuk menarik musuh. Dia mengambil 2 item secara acak dan mengeluarkan tracking pendant dari cincin luar angkasa. Darah menetes ke liontin itu, dan tengkorak yang awalnya dingin dan mati menjadi hidup, menggertakkan giginya sambil mengeluarkan suara gemerisik. Sambil mendekatkan pakaian itu, tengkorak itu menggigit tepinya dan mulai mengunyah. Setelah mengunyahnya 2 kali, benda itu berhenti merespons dan kembali menjadi benda mati. Ini juga membuktikan bahwa pakaian ini tidak dapat melacak target. Wu Heng, coba 2 ini. Benny mengendalikan sapu tangan terbang dan ikat pinggang dengan batu rubi dari samping. Wu Heng meneteskan darah dan mendekati tengkorak itu. Tidak ada jawaban untuk keduanya. Xiao Xiao mengendalikan 2 ornamen ukiran indah dan terbang. "Paman, simpan ini. Aku menyukainya." Kemudian, Benny mengendalikan beberapa item lagi untuk terbang di atasnya. Wu Heng membantunya memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Lalu berkata, "Xiao Xiao, seriuslah. Benny, jangan ambil semuanya. Barang bagus ada harganya. Aku hampir anemia." Benny mengangkat bahu, menunjukkan bahwa ini adalah satu-satunya cara jika dia ingin menemukannya. Kemudian, berbagai item diuji lagi. "Wu Heng, aku menemukan ruang rahasia di luar sana. Ada hantu yang terperangkap di dalamnya," kata Glenda langsung terbang kembali. "Ruang rahasia, hantu, bagaimana kamu bisa terjebak? Lingkaran nekromansi ada di gedung luar," kata Granda. Wu Heng menendang tumpukan barang di depannya dan berkata, "Biarkan aku memeriksa tempatnya." Glenda masuk ke dalam tubuh itu dan menceritakan ruangan rahasia yang telah ditemukannya. Wu Heng melepaskan teleportasi dan menghilang. Barat kota, di dalam rumah tinggal, 4 sosok berdiri di depan jendela, melihat keluar melalui celah jendela. Pemimpin itu memiliki pandangan tegas di matanya, memegang lentera dengan api merah di tangannya, dan api lentera itu tampaknya tertarik ke arah jendela. Itu adalah kawasan pemukiman orang kaya, dengan beberapa rumah besar berjajar. Mereka telah memeriksa tempat ini sebelumnya, tetapi sekarang mereka melihat penjaga rahasia dan pengawal berpatroli secara berkala, dan mereka tahu bahwa pangeran kedua pasti bersembunyi di sini. "Mari kita selidiki." Pria terkemuka itu berbalik dan berkata. Orang di belakangnya mengeluarkan tongkat kayu yang dilapisi bulu dan menggoyangkannya pelan-pelan. Seekor burung hantu muncul entah dari mana, lalu menghilang dan terbang menjauh. Tak lama kemudian, burung hantu itu terbang kembali dan mendarat di atas meja, membentuk sebuah peta yang digambar dengan jelas, di mana para penjaga dan perlengkapan yang tertata dapat terlihat. Mereka berempat saling berpandangan. Tokoh utama berkata, "Sebelum tentara dan profesional tingkat tinggi tiba, bunuh targetnya, lalu mundur sesuai kemampuan kalian sendiri." "Dimengerti." Yang lainnya mengangguk. "Ayo pergi. Kalau kamu bisa kembali hidup-hidup, aku akan mentraktirmu minum." Tak seorang pun berbicara. Pintu terbuka dan beberapa orang mendorongnya lalu keluar. Orang yang berada di tengah memegang lentera dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh api, sementara yang lain menjaga jarak tertentu dan melindungi lingkungan sekitar.
Siapa? Begitu dia menyeberang jalan, seorang penjaga melihatnya dan berteriak. Dua orang yang berjalan di depan mengangkat tangan mereka. Lalu pisau lempar dan anak panah ditembakkan dengan suara siulan, tepat mengenai tenggorokan beberapa penjaga. Penjaga itu terjatuh ke tanah dengan suara keras sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, tiga serigala raksasa yang terbentuk dari asap tiba-tiba muncul dan menyerbu ke gang di samping sambil meraung. Teriakan dan ratapan terdengar, dan para penjaga pun disingkirkan. Pria yang memegang lentera itu berhenti dan melihat ke arah api. Dia di sini, bunuh dia. Lentera itu pun disimpan. Dia memegang pedang panjang di tangannya, berteriak keras, dan bersama ketiga orang lainnya, dia menyerbu tembok, melompat ke dalam gedung, dan mulai bertarung. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu, dan darah mengalir ke tanah, berkumpul menjadi aliran merah tua. Wus wus wus. Beberapa suar bersiul ke langit dan kemudian meledak tiba-tiba. Seluruh kota bergejolak karena kegembiraan, dan pasukan yang ditempatkan di berbagai tempat berkumpul di sini. Masuklah dan jangan menunda, prajurit pedang dua tangan itu meraung. Dan dengan pedangnya, dia membelah penjaga di depannya menjadi dua, lalu menerobos pintu gedung dan menyerbu masuk. Begitu saya melangkahkan kaki memasuki gedung itu, desir-desir gelombang, anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan bertubi-tubi ke arahnya. Pedang panjang prajurit itu langsung menghalanginya. Ledakan-ledakan gelombang. Anak panah itu meledak dan tubuhnya terlempar mundur akibat ledakan itu. Lalu, asap mengepul ke dalam ruangan dari jendela, berubah menjadi ular piton setebal lengan, menggigit leher sang pemanah. Dalam sekejap, medan perang berpindah dari halaman ke gedung. Ruang bawah tanah yang gelap dan menyeramkan itu dipenuhi bau busuk dan lembab. Wu Heng mengeluarkan senter dan berjalan menuruni tangga batu. Saat menuruni tangga, Anda dapat melihat hantu ganas berjuang di tengah lingkaran sihir gelap di ruang terbuka di depan Anda. Nampak seperti asap tebal, dan Anda dapat melihat garis besar sosok manusia, tetapi tidak ada fitur wajah. Artinya, wujud hantu itu hanyalah roh yang tidak berakal, yang hanya menyimpan dendam, dan terus-menerus berbenturan dengan lingkaran sihir yang menjebaknya. Ia runtuh berkali-kali dalam tabrakan, dan mengembun berkali-kali. Hantu level 5. Saya tidak tahu apakah mereka terbentuk secara alami dan terperangkap di sini, atau apakah mereka dibudidayakan secara buatan. Jelas Glenda. Hantu dapat dibudidayakan. Di Treasure Island, bayi hantu di desa pertambangan adalah hantu yang dibudidayakan melalui lingkaran sihir dan lingkungan gelap. Wu Heng melihat sekeliling dan berkata, hanya ada formasi perangkap, tapi tidak ada formasi untuk memadatkan kekuatan mayat hidup. Kalau itu memang dibudidayakan, seharusnya tidak ada di sini. Dalam hal ini, Wu Heng yakin bahwa dirinya relatif berwibawa. Glenda bertanya, apa yang harus kita lakukan? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, keluarkan saja. Glenda, lahap saja dan lihat apakah kau bisa menerima ingatan. Baiklah, Glenda mengangguk. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan mayat hidup yang dahsyat langsung menghancurkan formasi di depannya. Hantu itu melepaskan diri dari belenggu, meraung ganas, dan menerkam langsung ke arahnya. Granda maju terus, melilitkan jiwanya pada lawan, dan melahapnya habis-habisan dalam waktu kurang dari semenit. Setelah memulihkan jiwa aslinya, ia berkata, ada beberapa kenangan, termasuk pangeran kedua. Hantu itu terjebak di sini. Ia pasti didorong oleh rasa dendam dan datang untuk membalas dendam atas pangeran kedua yang terbunuh. Ada hubungannya dengan pangeran kedua. Tampaknya hantu pun ingin membunuhnya. Biarkan aku melihat situasinya, kata Wu Heng. Glenda mengangguk dan langsung masuk ke dalam tubuh itu. Serpihan ingatan muncul dalam benaknya. Saat senja, matahari terbenam mewarnai langit menjadi merah. Wu Heng melihat makanan lezat di depannya. Seorang wanita lembut di sampingnya, seorang pemuda berambut coklat, seorang wanita pirang, dan seorang anak kecil di hadapannya. Di meja makan, mereka membicarakan kejadian terkini di kota dan situasi yang tidak stabil di kerajaan. Tampaknya asal-usul hantu itu tidak biasa. Ayah, Bok sudah gemar membaca sejak kecil. Aku ingin mengirimnya ke ibu kota untuk melihat apakah dia punya bakat sihir.
agar dia tidak kehilangan bakatnya di usianya saat ini. Pada saat itu, pemuda di seberang sana berkata demikian dan menyentuh kepala anak di sebelahnya. Dari sudut pandang hantu, ia tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku punya koneksi dengan penyihir istana. Kalau sudah waktunya, kau bisa membawa suratku dan memintanya untuk membantu melihat apakah ada bakat di bidang ini. Kalau memang ada bakat di bidang ini, keluarga kita juga bisa menghasilkan seorang ahli sihir." "Terima kasih, Ayah." Pria itu berterima kasih sambil tersenyum. Anak itu pun datang menghampiri dan memeluk lengannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu, gambarnya pecah. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Terdengar ketukan keras di pintu. Dan penjaga berbaju besi ringan itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, pangeran kedua dan pengawalnya memasuki kota larut malam dan sedang dalam perjalanan ke sini." Pria itu terkejut. "Siapkan penjaga." Ya, penjaga itu pergi. Di aula, pangeran kedua, tampak agak malu, muncul di aula bersama pengawalnya. "Yang mulia, saya tidak tahu Yang Mulia ada di kota ini. Mohon maaf, Lord Bourne. Tidak perlu terlalu sopan." Pangeran kedua duduk dengan wajar dan melanjutkan. "Kota Rentam sedang menyerang perbatasan, dan para prajurit mayat hidup sedang membantai penduduk kerajaan. Aku ingin kau segera mengatur pasukan." Tuan kota, Wu Heng sedikit terkejut saat mendengar percakapan antara keduanya. Hantu yang baru saja ditelan ternyata adalah penguasa kota ini. Penguasa kota ragu-ragu sejenak, mengerutkan kening, dan bertanya, "Kota Nirari tentu saja bersedia mengirim pasukan untuk melindungi wilayah kerajaan. Tapi, mengapa kota Rentam tiba-tiba menyerang kita?" Seseorang di samping pangeran kedua berkata, "Tuan Bourne, bukankah lebih tepat untuk menyerahkan komando kota kepada Yang Mulia? Ini melanggar hukum kerajaan." Kata-kata itu baru saja keluar. Tiba-tiba beberapa orang di samping pangeran kedua bergegas menghampiri para pengawal di sekitar. Tiup gelombang tiup, pedang panjang itu menembus tubuhnya. Dan semua penjaga di sekitarnya terbunuh dalam sekejap mata dan jatuh ke genangan darah. "Apa maksudmu? Kau ingin merebut kekuasaan?" teriak penguasa kota panik. Pangeran kedua menutup matanya, dan orang-orang di sampingnya memberi perintah, "Bunuh mereka semua, dan jangan biarkan berita itu menyebar." Semakin banyak orang bergegas masuk dan membantai semua orang di istana raja kota. "Ayah, ini," pemuda dari lantai 2 turun bersama saudara perempuannya. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, pasukan bersenjata itu menyerbu ke atas tangga dan setelah satu putaran pertarungan, para wanita dan anak-anak dibacok sampai mati dengan pedang. Dan pemuda itu ditusuk tombak di sekujur tubuhnya dan dipaku ke dinding di belakangnya. Gelombang. Adegan itu berakhir dan ingatannya hancur. Glenda pun berpisah dari jasadnya dan berkata, "Pangeran kedua yang legendaris yang mencintai sastra dan seni juga cukup tegas dan kejam dalam tindakannya. Hantu itu ada di sini untuk membalas dendam pada pangeran kedua. Seluruh keluarga dibunuh oleh pangeran kedua dan anak buahnya. Dari percakapan yang kuingat, pangeran kedua dipaksa mundur oleh pasukan kota Lentam. Mungkin dia benar-benar terdesak dan tidak punya pilihan lain," kata Wu Heng. Glenda mengangguk setuju. Benny dan Xiao Xiao menoleh dengan bingung. "Ada apa? Apa yang kau lihat dalam ingatanmu?" "Hantu yang tadi adalah wali kota ini, yang dibunuh oleh pangeran kedua," jelas Glenda. Mata Xiao Xiao melebar. "Membunuh salah satu orang kita sendiri." Glenda menjelaskan. "Kerajaan terbagi menjadi beberapa faksi. Berbeda dengan Pulau Harta Karun yang dikelola pamanmu." "Oh." Xiao Xiao melirik ke tempat hantu itu terperangkap sebelumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir. Kami akan membantumu membalas dendam." Wu Heng dan Glenda tersenyum melihat ekspresi percaya diri Xiao Xiao. Xiao Xiao selesai berbicara dan berbalik menatap Wu Heng. "Benarkah begitu, Paman? Jika Anda setuju, maka kami akan membantunya mendaftar. Masalah hantu telah terselesaikan, tetapi masih belum ada informasi tentang pangeran kedua. Masih sedikit disayangkan. Ayo pergi. Ayo kembali dan mencari lagi." Wu Heng berjalan lagi. Tepat saat Anda sudah dekat pintu masuk, saya mendengar suara keras dan tergesa-gesa datang dari atas. Seolah-olah sejumlah besar pasukan berkumpul di luar dan lewat. Wu Heng berhenti dan bertanya,
Apa yang terjadi di luar? Hantu itu terbang keluar, melihatnya. Lalu kembali berkata, tentara sedang berkumpul di sebelah barat kota. Dan semua profesional tingkat tinggi dalam tim telah dimobilisasi. Mata Wu Heng menyipit. Orang-orang itu telah menemukan pangeran kedua. Seharusnya begitu. Glenda mengangguk setuju. Ketika tidak ada seorang pun di luar, Wu Heng berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Ikuti jalan ke arah tempat tentara berkumpul. Kota itu sedang kacau pada saat itu. Orang-orang berkumpul dengan panik dan pasukan berlarian dan berkumpul dengan cepat kemana-mana. Wu Heng melangkah maju dengan cepat. Sementara Xiao Xiao terus-menerus mengingatkannya di telinganya agar menghindari pertemuan dengan pasukan yang sedang berkumpul. Di bagian barat kota, tentara berkumpul di sana. Dan kita bisa melihat beberapa profesional tingkat tinggi. Ada pertempuran yang terjadi di sana. Glenda terbang kembali dan berkata, "Berapa banyak level 18? Apa kau sudah melihat pangeran kedua?" Tanya Wu Heng sambil berjalan. "Setidaknya ada 4 atau lebih. Kami tidak yakin apakah dia ada di dalam gedung. Kami belum melihat jejak pangeran kedua. Tetapi dengan serangan seperti ini, kami seharusnya yakin dia ada di dalam," kata Glenda dengan yakin. Dalam ingatan hantu pembunuh berjubah hitam, dia tahu bahwa pihak lain adalah pengganti saat aksi terakhirnya. Tetapi untuk menekan moral tentara di kota, dia memilih untuk mengambil tindakan dan membunuh penggantinya. Pada hari-hari berikutnya, kota itu memang sempat kacau balau, dan banyak pejabat yang mengirim keluarga mereka keluar kota. Kali ini dia bertindak langsung dan dia pasti sudah menentukan lokasi target. Hore gelombang, terdengar bunyi klakson dari belakang. Wu Heng mundur ke gang kecil dan melihat sekelompok kavaleri elit berlari cepat di jalan. Kuda perang itu diselimuti baju zirah dan memiliki pedang melengkung yang tergantung di pinggangnya. Di sisi lain, pasukan infanteri berperisai, berlari cepat ke depan, juga bergegas menuju permukiman tempat pertempuran berlangsung. Kakek berkata, jika mereka tidak bisa membunuh pangeran kedua sebelum pasukan berkumpul, mereka harus membunuh beberapa orang lagi. Itu tergantung siapa yang lebih cepat, kata Wu Heng. Glenda melirik ke kejauhan lagi dan berkata, akan berbahaya jika kau pergi sekarang. Lebih baik menunggu sampai mereka selesai bertarung. Lalu kita bisa menemukan pangeran kedua. Lalu Bernie dan aku akan pergi dan membunuhnya. Wu Heng menyipitkan matanya. Ini memang sebuah metode. Ketika dia berbicara, Benny juga terbang kembali dari kejauhan. Dia berkata langsung, Wu Heng, pangeran kedua melarikan diri menggunakan tiket itu. Bab 822 membunuh pangeran kedua. Lolos menggunakan tiket kereta. Wu Heng dan Glenda keduanya mengerutkan kening. Saya baru saja berdiskusi apakah akan terlibat atau tidak saat ini. Tetapi sekarang saya menerima berita bahwa pangeran kedua melarikan diri dengan kereta hantu. Apakah kamu begitu tegas? Tidak heran jika sangat sulit untuk menangkapnya. Glenda bertanya. Pasukan sudah berkumpul di sana. Mengapa kamu melarikan diri? Sepanjang jalan, pasukan kavaleri dan infanteri berkumpul dalam kelompok menuju sisi itu. Kamu seharusnya tidak melarikan diri begitu saja. Benny berkata, para pembunuh punya target yang jelas. Mereka pasti punya semacam alat peraga. Mereka sudah memasuki gedung. Mungkin mereka merasa tak bisa menghentikan mereka. Jadi pangeran kedua membawa beberapa orang tua dan melarikan diri dengan kereta api. Itu benar. Tentara dan pangeran kedua adalah dua hal yang berbeda. Bertahan di lokasi kejadian hanya akan meningkatkan bahaya. Meninggalkan lokasi kejadian sesegera mungkin adalah pilihan yang tepat. Wu Heng bertanya, ada berapa orang di dalam bus? Benny mengingat dan berkata, 4. Semuanya tidak berlevel tinggi. Dan mereka tidak terlihat pandai bertarung. Wu Heng mengangguk dan berkata, telepon Xiao Xiao. Kita akan meninggalkan kota. Benny terbang ke langit dan memanggil kembali Xiao Xiao yang sedang mengamati sekelilingnya. Wu Heng berbalik dan pergi. Xiao Xiao Piao, yang berdiri di sampingnya, bertanya, Paman, bukankah kita akan menonton keseruannya? Ada asap mengepul di sana. Pangeran kedua kabur naik kereta. Kita tangkap dia dulu, yang lain tidak penting, kata Wu Heng sambil berjalan. Oh, dia kabur, malu sekali. Gumam Xiao Xiao dalam hati. Saat mereka sedang berbincang,
Sebuah tim patroli berjalan lewat dan melirik ke dalam gang. Kamu berdiri di sana. Wu Heng berhenti dan melihat sekeliling. Sebuah suara kecil terdengar dari telinganya. Paman, level tertinggi adalah 7. Ada apa? Wu Heng menatap tim patroli yang tiba-tiba muncul. Kapten pengawal itu datang sambil bergoyang-goyang dan berkata dengan dingin, "Mengapa kalian datang dari arah itu?" Wu Heng menyipitkan matanya. "Aku baru saja hendak pulang." "Pulang? Kurasa kau bukan dari kota." Anggota tim itu melangkah maju dan melihat ke atas dan ke bawah. "Saya benar-benar ingin pulang. Tolong jangan mempersulit saya, tuan-tuan," kata Wu Heng langsung. Kapten mendengus dingin dan berkata kepada orang di belakangnya, "Cari aku kalau ada senjata." Anggota tim di belakangnya segera mengerti dan berjalan menuju Wu Heng sambil tersenyum. "Hai gelombang." Wu Heng menghela napas dan berkata langsung, "Lakukan saja." Klik gelombang klik. Anggota tim yang datang mengalami patah leher satu demi satu. Kapten penjaga yang berdiri di belakang juga membelalakan matanya. Matanya penuh dengan kengerian. Beberapa rekan setimnya tewas tepat di depannya. "Sudah berakhir. Kami akhirnya menemukan pelaku sebenarnya." Aku berbalik dan ingin berlari kembali. Tetapi mendapati tubuhku tak terkendali dan aku terpaku di tempat. "Tidak, tidak, Tuan. Saya tidak tahu apa-apa. Silakan saja, kerjakan tugasmu." Mata sang kapten tampak panik, dan butiran keringat muncul di dahinya. Wu Heng berkata, "Jangan main-main. Ada urusan yang lebih penting untuk diselesaikan." Bisnis serius. Berbicara kepada diri sendiri. Tatapan ragu melintas di mata sang kapten. Dan sedetik kemudian ia merasakan kekuatan dahsyat datang dari lehernya. Ia mengalihkan pandangannya dan kembali menatap ke depan. Tubuh itu jatuh. Dan Wu Heng mengeluarkan beberapa tikar jerami dari cincin luar angkasanya. Menggulung tubuh itu dan menyimpannya. Mayat-mayat ini tidak berstatus tinggi. Tetapi jika ditinggalkan akan meninggalkan jejak. Jadi lebih aman untuk dibawa pergi. Agar tidak mengganggu tindakan selanjutnya. Sebenarnya saya tidak ingin berkonflik dengan orang-orang tingkat rendah tersebut. Tetapi tidak ada waktu yang terbuang bersama mereka. Jadi mereka hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Biarkan hantu itu melihat-lihat lagi. Dia melepaskan mantra teleportasi dan langsung berteleportasi keluar kota. Mendapati padang gurun yang sepi. Wu Heng mengeluarkan senapan dan memeriksa pelurunya. Lalu berkata kepada hantu itu, "Kalian kembali dulu. Kami akan masuk ke mobil." Ketiga hantu itu langsung mengebor kembali ke dalam tubuh. Wu Heng mengeluarkan topi kondektur kereta dan mengenakannya di kepalanya. Detik berikutnya, peluit berbunyi dan kereta hantu muncul entah dari mana. Di dalam kereta, terjadi kekacauan di luar jendela. Kabur menjadi bayangan. Di dalam kereta sederhana itu, cahaya pucat membentuk bayangan, menerangi 4 wajah gugup dan ketakutan. Mereka berempat duduk mengelilingi meja pos sederhana dengan sebuah pena dan selembar kertas. Kereta hantu menghalangi semua indera kecuali penglihatan, dan pena serta kertas menjadi satu-satunya alat komunikasi. Salah satu dari mereka, dengan butiran keringat masih mengalir dari dahinya, adalah orang pertama yang mengambil pena dan segera menulis di kertas, bagaimana mereka menemukan lokasinya. Orang lain mengambil kertas dan pena lalu menulis. Seharusnya ada benda langka atau kemampuan kelas khusus yang digunakan. Kerahasiaan kita sama sekali tidak akan jadi masalah. Selama Yang Mulia tidak dalam bahaya, kita belum gagal. Tidak apa-apa, lelaki tua yang duduk di pojok menyeka keringat di wajahnya dengan sapu tangan. Ia tak punya indera peraba, jadi ia menyekanya begitu saja. Ia juga menulis, "Saat kita kembali kali ini, kita harus membuat pengaturan baru. Hal seperti ini tak boleh terulang lagi." Pangeran kedua yang berambut pirang dan bermata biru membalik kertas itu dan menulis, "Kabar telah sampai bahwa seorang utusan telah dikirim dari kota Rentam. Dia akan tiba dalam 2 hari ke depan. Kita harus mempertimbangkan untuk menduduki tempat itu guna meningkatkan pengaruh kita terhadap Ditalio." Kekuatan utama di Rentam City berasal dari pemilik Treasure Island. Dia berkembang pesat dan mendapat dukungan dari asosiasi. Dia akan menjadi penghalang bagi kita di masa depan. Saya menduga dia bertanggung jawab atas hilangnya sejumlah pejabat sebelumnya. Mustahil, dia tidak punya kereta hantu.
Tidak mudah untuk sampai ke sini dari Pulau Harta Karun. Terakhir kali, ada berita bahwa ada perselisihan antara Tahta Suci dan Pulau Harta Karun. Kita bisa mengatur agar Tahta Suci mengincar kerangka-kerangka di kota Lentam. Kita hanya perlu fokus menangani penguasa kota perempuan itu dan menemukan cara untuk mengendalikan kota. Apakah melibatkan Tahta Suci akan memengaruhi rencana kita? Ini baru ide awal. Setelah aman, kami akan membahasnya secara detail. Kertas itu terus berputar, dan baris-baris kata tertulis di atasnya. Arah umum untuk masa depan juga akan ditentukan. Saat kereta berangkat, kecemasan dan kewaspadaan sedikit berkurang. Orang-orang yang menyerang rumah besar kali ini juga mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati dan memilih tempat yang lebih aman di masa mendatang. Makalahnya telah lolos. Mereka berempat berhenti menulis dan menunggu untuk mencapai tujuan aman mereka. Gelombang. Tiba-tiba, cahaya datang dari luar jendela yang gelap dan kacau. Mereka berempat membuka mata dan melihat keluar dengan sedikit kebingungan. Sekalipun sebagian besar indera terhalang di dalam mobil, mustahil untuk mencapai tujuan secepat itu. Kereta itu berguncang sedikit. Lalu, pintu kereta terbuka dan sesosok tubuh melangkah masuk. Mereka saling berpandangan dan semuanya tercengang. Pintu mobil tertutup lagi, dan ia kembali memasuki kehampaan, terus bergerak ke arah yang tidak diketahui. Kedua belah pihak hanya berdiri di sana, saling memandang. Keraguan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan muncul di mata keempat orang di hadapannya. Apakah ada orang yang masih bisa naik kereta api? Perhatikan penampilan orang lain dengan saksama. Untungnya, tampaknya mereka bukanlah orang-orang yang baru saja menyerang rumah besar itu. Salah, rambut hitam dan mata hitam, baju besi kulit bersisik tinta milik asosiasi. Pemilik Treasure Island, brengsek, bagaimana dia bisa ada di sini dan mengapa dia punya tiket juga? Mungkinkah dialah yang menyebabkan hilangnya sejumlah pejabat di kota itu beberapa waktu lalu? Bagaimana itu mungkin? Pikiran demi pikiran bermunculan dalam benakku, membuatku merasa makin panik dan takut. Wu Heng tidak mengenakan topeng. Dia mengenakan baju zirah kulit bersisik hitam milik asosiasi dan memegang senapan. Matanya juga tertuju pada 4 orang di hadapannya. 3 di antaranya berpakaian mewah, layaknya pedagang kaya. Dan satu lagi, dilihat dari penampilannya, adalah pangeran kedua itu sendiri. Lagi pula, ada beberapa rumor mengenai kemunculan pangeran kedua, dan setelah melihat penggantinya, dia bisa dikenali hanya dengan sekali pandang. Keempat orang yang berhadapan saling bertukar pandang dengan cepat, lalu masing-masing menghunus senjata di pinggang mereka. Mulutnya terbuka seolah-olah dia sedang meraung keras. Namun, tidak ada suara yang keluar. Tanpa menunggu siapapun bergerak, Wu Heng mengangkat senapan di tangannya dan membidik ke depan. Tanpa sentuhan fisik, dia tidak yakin apakah dia dapat menarik pelatuk dengan akurat, jadi lebih baik berhati-hati. Dia dengan santai membuka pengaman dan menarik pelatuknya berulang kali. Peluru itu keluar dari laras dengan senyap dan melesat ke depan. Di bawah tatapan ngeri orang-orang di seberang, peluru tersebut mengenai dahi dan dada, lalu menembus tubuh. Tidak ada indera pendengaran di kereta, jadi tidak ada rasa sakit yang terasa. Beberapa orang tampak bingung, lalu tubuh mereka perlahan jatuh. Pangeran kedua terkena di dada, tetapi tidak langsung mati. Ia justru berjuang merangkak ke meja di sampingnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu di atasnya. Wu Heng berjalan mendekat, menempelkan moncong senjatanya ke punggungnya dan melepaskan 3 tembakan. Pangeran kedua terjatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Setelah semua orang di kereta mati, Wu Heng mengambil kertas di atas meja dan melihatnya. Sepertinya dia telah berkomunikasi dengan cara ini sebelum dia muncul. Ketika dia melihat bahwa tertulis bahwa Tahta Suci akan menangani para kerangka dan mereka akan berkonsentrasi menangani Wen Manxia, dia mengangkat alisnya. Tampaknya saya datang ke tempat yang tepat kali ini. Selama orang-orang ini tidak terbunuh, urusan kota Rentam tidak akan pernah berakhir. Terlebih lagi, dapat dilihat juga bahwa pangeran kedua tidak mampu menghadapi pangeran tertua secara langsung dan nyaris tidak dapat menahan rencana pembunuhan yang disusun pihak lain. Saya mengambil pena itu dan melihatnya. Ternyata itu pena biasa produksi Treasure Island. Orang ini benar-benar mendapat pena.
Dia dengan santai memasukkan kedua barang itu ke sakunya. Kereta apinya masih berjalan. Wu Heng berjalan ke pintu mobil dan melirik rencana perjalanan di sana. Tujuan, kota Sidi. Belum pernah mendengarnya, tapi seharusnya itu adalah sebuah kota di wilayah kerajaan Yeke. Wu Heng kembali ke tempat duduknya, berjalan melewati pintu, lalu duduk di kursi, menunggu kereta tiba, dan mulai merenungkan hal-hal berikut. Pangeran kedua terbunuh, dan tujuan perjalanan ini tercapai. Kalau saja aku tahu dia akan terbunuh di mobil hantu, aku tidak akan repot-repot menyelidikinya sebelumnya. Dan aku bahkan tidak akan menyuruh seorang utusan datang jauh-jauh ke sini. Tapi begitulah adanya. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti kemana hal itu akan terjadi. Sekarang pangeran kedua sudah meninggal. Saatnya mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kota yang dikuasai pangeran kedua merupakan sumber daya terbesar saat ini. Serangan berskala besar tetap akan menarik perhatian tahta suci. Tetapi jika dibiarkan, kemungkinan besar akan segera ditarik kembali oleh Pangeran Agung. Saat itu, kota Rentam masih harus menghadapi lawan baru, Pangeran Agung. Seperti yang kita duga sebelumnya, tidak peduli siapa yang duduk di atas tahta pada akhirnya, mereka akan menemukan cara untuk merebut kembali tanah yang sebelumnya diduduki oleh kota Lentam, dan mereka akan memiliki alasan yang sah untuk melakukannya. Menyamar sebagai pangeran kedua, metode ini patut dicoba, tetapi pangeran kedua sendiri tidak begitu jelas tentang masa lalunya, jadi akan mudah untuk mengungkapkannya. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal lama di sini. Lagi pula aku masih harus kembali ke Treasure Island. Bagaimana mungkin seluruh wilayah secara alami dialihkan ke Wenmansha, atau orang baru dapat diatur untuk mengelolanya? Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pemandangan kosong di luar jendela mulai menampakkan pegunungan, hutan, dan jalan tanah. Kereta api pun perlahan berhenti. Dengan suara keras, pintu mobil terbuka, pendengaran dan sentuhan dipulihkan. Kita sudah sampai. Wu Heng melihat jam. Hampir setengah jam telah berlalu. Dilihat dari jaraknya, mereka seharusnya berada di kota terdekat. Dia menyeret kedua mayat itu dengan satu tangan dan langsung turun dari kereta. Pintu mobil tertutup lagi dan menghilang. Di hadapanku terbentang hutan. Dan di kejauhan, aku dapat melihat garis besar kota. Wu Heng melepaskan 3 hantu. Ketiga hantu itu melayang di udara, menatap keempat mayat di depan mereka dengan mata terbelalak. Bunuh saja dia seperti itu, tanya Glenda. Aku juga takut mereka akan menggunakan alat peraga atau benda aneh. Jadi lebih baik berhati-hati. Wu Heng berkata bahwa salah satu dari mereka adalah seorang pangeran, dan 3 sisanya juga merupakan anggota perkumpulan rahasia. Wu Heng tidak akan terkejut tidak peduli alat peraga atau senjata aneh apapun yang dapat ia ciptakan. Di kereta, hantu itu tak bisa dilepaskan dan kerangkanya pun tak ada. Sebagai penyihir yang rapuh, sebaiknya aku berhati-hati. Lebih baik mati, agar tidak ada lagi kecelakaan, kata Glenda. Xiao Xiao mendesak dari samping. Paman, kemarilah dan lihat barang-barang bagus apa yang dia miliki. Pangeran, kau seharusnya punya banyak barang bagus. Wu Heng berjalan mendekat dan mulai meraba-raba pintu. 4 senjata dan baju zirah orang, bros cantik, perhiasan emas dan perak, dan 4 cincin luar angkasa. Wu Heng pertama-tama mengenakan cincin luar angkasa dari 3 perkumpulan rahasia dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Wu Heng terus mengenakan cincin luar angkasa dari ketiga anggota perkumpulan rahasia di tangannya. Kantong berisi koin emas dan perak, surat kepercayaan konsorsium, akta toko, gulungan sihir, benda pelindung, dan cincin emas yang melambangkan identitas ordo rahasia. 7 kantong koin emas di depannya, ditambah toko-toko dan akta properti dari berbagai tempat, merupakan jumlah uang yang sangat besar. Orang-orang dalam perkumpulan rahasia itu memang semuanya bayi koin emas. Membunuh satu saja akan memberi Anda banyak koin emas. Dia memandang dengan santai dan menyingkirkan semua benda itu. Lalu dia mengambil cincin luar angkasa pangeran kedua dan memakainya. Pakaian yang cantik, liontin perhiasan yang indah, kantong uang, gulungan ajaib, dan banyak dokumen serta materi. Keluarkan setiap barang satu persatu, dan terakhir pilih 3 barang.
Paku tulang manusia, barang tidak biasa. Efek, mengekstrak jiwa yang tersisa dari mayat. Efek samping, jiwa seseorang sendiri terkena dampak. Deskripsi, tulang yang dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Menusukkannya ke dahi mayat dapat mengekstrak jiwa yang tersisa dari mayat tersebut. Dilihat dari penampakannya, benda aneh ini adalah tulang jari. Aku tidak tahu orang kejam mana yang mati tapi jari-jarinya berubah menjadi benda aneh. Permukaannya kering dan berwarna kuning, dan berdiri tegak seperti paku. Jari, Glenda melayang mendekat, dan kedua hantu lainnya juga melihat dengan rasa ingin tahu. Reaksi kecil, menjijikkan sekali. Wu Heng menjelaskan, namanya paku tulang manusia. Itu barang langka. Kalau kau menusukkannya ke tengah alis mayat, kau bisa mengekstrak jiwa yang tersisa. Xiao Xiao berkata, sepertinya tidak ada gunanya. Kita punya giok penangkap jiwa. Fungsi paku tulang manusia sama dengan fungsi giok penangkap jiwa. Perbedaannya adalah efek dari soul snatching jade adalah mengekstrak jiwa sisa dalam jumlah besar. Dan efek sampingnya adalah pengorbanan, yaitu orang yang diekstraksi. Wu Heng menggunakan giok penyerap jiwa untuk mengekstrak jiwa yang tersisa dari zombie. Dan itu sangat berguna. Kuku tulang manusia ini perlu dipaku di tengah alis mayat. Jadi harus dicabut satu persatu, yang pasti lebih lambat. Efek sampingnya masih memengaruhi jiwa pengguna. Masih ada efek samping yang relatif besar. Sebagai perbandingan, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan giok penangkap jiwa. Itu jelas tidak berguna seperti batu giok kita, kata Wu Heng. Glenda merenung sejenak dan berkata, di ruang bawah tanah, kami melihat hantu yang terpenjara. Apakah ia diekstraksi dengan ini? Wu Heng tertegun dan teringat hantu penguasa kota setempat. Tidak ada kenangan terkait dalam pecahan memori itu. Jadi saya tidak yakin apakah ini ada hubungannya dengan ini. Tidak yakin. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Penny memandangi mayat itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa dia, seorang pangeran, mempelajari hantu? Saya tidak tahu. Mereka semua menggelengkan kepala. Tidak dapat menemukan jawabannya. Wu Heng terus melihat alat peraga berikutnya. Kehormatan Saidu, barang khusus. Efek, serangan menghasilkan kerusakan suci. Dan kata-kata memiliki dampak lebih besar. Efek samping, kesalehan yang tak pudar. Deskripsi, kemuliaan para pahlawan membawa Anda kehormatan tertinggi. Ini adalah liontin yang diukir dengan pola yang umum ditemukan di Vatikan. Nama, Saidu, merujuk pada seorang pahlawan gereja, orang yang mengawasi pangeran tertua di ibu kota kerajaan. Dan hal-hal anehnya, bagaimana itu bisa muncul pada pangeran kedua? Wu Heng melirik ke samping dan melihat ketiga jiwa itu tidak memperhatikannya. Ia mulai memilah-milah gulungan dan perlengkapan di samping. Teruskan mengamati objek aneh terakhir. Mesin tiket kereta hantu, barang tidak biasa. Bab 823 bukankah dia menyukai pria? Mesin tiket hantu. Benar saja. Ada hal seperti itu. Saya telah tinggal di dunia lain untuk sementara waktu. Tetapi saya belum pernah melihat bagaimana tiket kereta api diproduksi. Terakhir kali dia naik kereta, Yeko Kingdom. Tiketnya diberikan langsung oleh Slater. Mesin penjual tiket kereta hantu di hadapan kami lebih mirip mesin ketik tua yang digali dari sudut terbengkalai. Bodi mesinnya berwarna hijau militer tebal, dengan goresan dan benjolan di permukaan dan sudut-sudutnya, dan beberapa bagian dalamnya tertutup karat. Di bawah ini adalah area pengetikan, dengan sederet tombol-tombol bundar yang tersusun rapi dan penggeser ramping di satu sisi bodi. Wu Heng memperhatikan dengan saksama, dan properti mesin tiket segera ditampilkan. Mesin tiket kereta hantu, barang tidak biasa. Efek, cetak tiket, efek samping, pengorbanan jiwa. Deskripsi, mesin tiket tua dengan fungsi khusus. Jika Anda bersedia mengorbankan jiwa Anda dapat memulai perjalanan khusus. Lihatlah propertinya. Wu Heng mengerutkan kening lagi. Efek sampingnya adalah pengorbanan jiwa. Harganya agak terlalu tinggi. Namun kemudian saya memikirkannya. Ia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Pangeran kedua tidak bisa mengorbankan jiwanya. Jika jiwanya terluka, ia akan menjadi bodoh dan idiot. Dan jiwanya akan hancur berkeping-keping. Level pangeran kedua tidak tinggi.
dan kekuatan jiwanya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menahan efek samping dari benda aneh itu. Tambahkan paku tulang manusia yang kita lihat di awal ketiga objek aneh tersebut, dan semuanya dapat dijelaskan dengan jelas. Efek dari paku tulang manusia adalah menyerap sisa jiwa. Objek aneh ini juga seharusnya digunakan untuk menukarkan tiket dari mesin tiket. Mengenai hantu yang terjebak di ruang bawah tanah, mungkin ada beberapa hal yang tidak kita pahami. Ketiga hantu kecil itu memilih beberapa hal lainnya dan masing-masing memilih sesuatu yang mereka sukai. Bagaimanapun juga, itu semua adalah milik sang pangeran. Sekalipun itu adalah barang biasa yang tidak berguna, semuanya sangat indah bentuknya. Setelah membagi tanah, ketiga hantu itu terbang kembali dan mengelilingi sisi yang berlawanan untuk melihat benda aneh itu. Paman, apakah ada barang istimewa dan langka lainnya? Tanya Xiao Xiao langsung. Wu Heng berkata, ada dua lagi. Ini liontin dari gereja. Liontin ini bisa memberikan kerusakan suci selama pertempuran dan membuat kata-kata lebih kuat. Namun, efek sampingnya adalah kesalehanmu tidak akan pudar. Dia melihat liontin itu lagi dan menjelaskannya sesuai informasi. Apa itu kesalehan? Xiao Xiao membelalakkan matanya. Benny pun menoleh, menunggu jawabannya. Itu berarti sangat hormat dan tulus. Di Vatikan, itu berarti mengakui keyakinan mereka. Wu Heng berpikir sejenak dan menjelaskan. Oh, apa artinya ini? Wu Heng menggaruk kepalanya. Harus dikatakan bahwa dengan menggunakan benda ajaib ini, seseorang akan menjadi semakin kagum dan patuh. Indoktrinasi, itu juga benar, dan sulit untuk diperbaiki. Wu Heng setuju dengan kesimpulan ini. Bagaimana dengan itu? Keyboardnya. Xiao Xiao menunjuk ke mesin tiket lagi. Wu Heng membawa mesin tiket di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, inilah mesin tiket yang kita cari. Ketiga hantu itu menatap mesin itu dengan terkejut. Glenda tiba-tiba menyadari. Itu sebenarnya ada di tangannya. Mesin tiketnya seperti ini. Jelek sekali. Xiao Xiao melihatnya dan merasa sedikit jijik. Benny tersenyum dan bertanya, apakah itu benar-benar bisa menghasilkan tiket? Ya, Wu Heng melanjutkan. Itu digunakan untuk mengorbankan jiwa demi mendapatkan tiket. Begitu kata-kata itu terucap, Glenda dan Benny mundur setengah meter bersama-sama. Sedikit terlambat untuk menyadari situasi. Ketiga hantu itu menatap mesin tiket di depan mereka dengan waspada. Di dunia ini, benda-benda aneh adalah properti yang relatif istimewa. Beberapa benda aneh dengan efek samping yang kuat bahkan akan disegel. Jika tiba saatnya mengorbankan jiwa, ketiga hantu itu, takut mereka akan terkena dampaknya. Wu Heng memandang ketiga jiwa itu dan berkata, itu hanya akan efektif jika kau menggunakannya. Kalau tidak, siapapun yang melihatnya akan mati. Pangeran kedua pasti sudah lama mati. Ketiga hantu itu merasa benar dan terbang kembali. Xiao Xiao bertanya, apakah tiket itu ditukar dengan hantu? Wu Heng mengangguk. Paku tulang manusia sebelumnya pastilah metode pangeran kedua untuk menangkap jiwa. Aku penasaran apakah jiwa sisa memiliki fungsi yang sama dengan jiwa normal. Granda mengangkat alisnya dan berkata, jika efeknya sama, maka dunia zombie dapat memproduksi tiket sesuka hati. Itulah yang kupikirkan. Setelah melihat semua benda langka dan rampasan, Wu Heng memasukkan semuanya ke dalam cincin luar angkasanya. Glenda melayang ke samping, memperhatikannya menyimpan barang rampasannya, lalu bertanya dengan santai, apa selanjutnya? Setelah pangeran kedua meninggal, apalagi yang bisa dilakukan? Wu Heng melirik kota di kejauhan dan berkata, Xiao Xiao, tinggallah bersamaku. Glenda dan Bernie akan pergi dan mengintai kota itu. Pangeran kedua datang ke sini, jadi kota itu seharusnya menjadi tempat perlindungan. Oke, Glenda dan Benny mengangguk dan terbang langsung ke kejauhan. Xiao Xiao melayang di udara dan berkata, Paman, kurasa kita harus pergi ke kediaman pangeran kedua. Pasti banyak hal baik di sana. Kami sudah merencanakan pembunuhan. Dan jika kami mengambil sesuatu, bukankah itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap? Benar, kata Xiao Xiao. Lalu berkata dengan gembira, pokoknya, sudah cukup. Aku akan memberikannya kepada ibuku saat aku pulang nanti. Dia pasti belum pernah melihat benda-benda ini. Xiao Xiao adalah anak yang baik. Hei hei. Wu Heng terus mengeluarkan tikar jerami, membungkus mayat,
dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Dia duduk di atas batu dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan radio portabelnya dan mulai merakitnya. Setelah sambungan tersambung, ia berkata ke mikrofon, "Wen Manxia, bisakah kau mendengarku?" Setelah 3 atau 2 menit, suara Wen Manxia datang dari seberang. "Guru, saya di sini. Bagaimana kabarnya di sana?" Pihak lain terdiam sejenak. Nadanya agak bingung. "Apakah terjadi sesuatu pada Tuan? Kita baru saja bicara tadi pagi. Jika bukan karena orang lain tidak tahu cara menggunakan alat peraga semacam ini dan akrab dengan nada dan ritme bicara Wu Heng. Jika tidak, Anda akan curiga bahwa ada seseorang di seberang sana yang berpura-pura berbicara kepada Anda." Wu Heng langsung berkata, "Di sini agak kacau. Izinkan saya bertanya tentang situasi di sana. Naik kereta hantu selalu membuat orang merasa bingung dengan waktu. Saya menghubungi Wen Manxia pagi ini dan memberitahunya tentang utusan itu. Semuanya baik-baik saja di sini. Tuan, harap berhati-hati di luar. Jika ada bahaya, kembalilah dulu. Tidak perlu terburu-buru," kata Wen Manxia dengan nada serius. "Tidak apa-apa. Aku telah membunuh pangeran kedua," kata Wu Heng. Pihak lainnya terdiam lagi. Setelah beberapa lama, suara Wen Manxia yang sedikit skeptis terdengar. "Benarkah? Kami masih berdiskusi pagi ini. Apakah utusan itu dapat memancing pangeran kedua keluar? Dan sekarang pangeran kedua telah terbunuh. Seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Ada begitu banyak profesional tingkat tinggi di sekitar dan perlindungan mutlak. Dia benar-benar mati di tangan tuannya sendiri. Ini sungguh mengejutkan. Tubuhnya ada tepat di bawah kaki kita," kata Wu Heng. Tiba-tiba Wen Manxia tidak tahu harus berkata apa. "Tampaknya aku telah meremehkan kekuatan tuanku. Betapa beruntungnya saya saat itu. Di tempat kumuh seperti kota Rentam, saya berhasil mendapatkan master seperti itu. Guru, apa rencana Anda selanjutnya? Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Anda," kata Wen Manxia sambil menahan kegembiraannya dan segera berkata. Wu Heng berkata, "Pangeran kedua sudah meninggal, tetapi masih belum ada cara untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Adakah cara yang lebih halus untuk menyerahkan kekuasaan pangeran kedua kepadamu?" Mendengar perubahan itu, jantung Wen Manxia kembali berdebar kencang. Dilihat dari luas wilayah yang ditempatinya saat ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah ratunya suatu tempat, dan kini ia akan memperluas wilayahnya. Wen Manxia berpikir sejenak dan berkata, "Waktu kau kembali terakhir kali, bukankah kau bilang pangeran kedua punya pengganti di luar? Bisakah kita menggunakan pengganti itu untuk menggantikan pangeran kedua dan menjadi boneka kita? Penggantinya meninggal bahkan lebih awal dari pangeran kedua." Wen Manxia mengerutkan kening. Bagaimana kalau mengendalikan menteri? Pembagian kerja antar menteri di sini rumit. Tidak semudah mengendalikan 1 atau 2 orang. Wu Heng juga membantah gagasan ini. Wen Manxia berkata, "Guru, saya perlu memikirkannya baik-baik. Saya akan memberitahu Anda jika saya menemukan solusinya." "Baiklah. Jangan ungkapkan masalah ini kepada siapapun. Belum ada yang tahu dia sudah mati." Wu Heng memberi instruksi lain. "Saya mengerti," lanjut Wen Manxia. "Utusan itu sudah dalam perjalanan. Apakah ini akan mengganggu rencana masa depanmu? Seharusnya itu bukan masalah besar. Membiarkannya kembali sekarang hanya akan menimbulkan kecurigaan. Kalau begitu, biarkan dia melanjutkan sesuai rencana," lanjut Wen Manxia. "Benteng juga harus dipersiapkan. Jika berita itu bocor, mereka mungkin akan diserang oleh pasukan mereka," kata Wu Heng. "Meskipun aku rasa hal itu tidak akan terungkap, aku tetap harus bersiap. Mencegah kemungkinan bahaya." "Baiklah. Aku mengerti. Aku akan mengaturnya nanti," kata Wen Manxia dengan nada serius. "Aku baik-baik saja sekarang. Aku akan memberitahumu jika ada kabar." "Baik, Guru. Hati-hati juga." Wu Heng bersenandung, menutup panggilan, dan menyimpan radio. Duduk di atas batu, menunggu Glenda dan Bernie kembali. Hari sudah senja, cahaya jingga bersinar melalui celah-celah ranting dan dedaunan, menghasilkan pola berbintik-bintik. Kadang-kadang, beberapa hewan liar datang dan dikejar oleh Xiao Xiao. Lalu mereka semua bersembunyi di kedalaman hutan.
Saya mengobrol dengan Xiao Xiao sebentar. Ketika langit sudah gelap, Glenda dan Benny yang bertugas menyelidiki situasi tersebut, terbang kembali satu demi satu. Benny berkata, saya jalan-jalan keliling kota. Orang dengan level tertinggi di kota ini adalah profesional level 18. Rasanya seperti benteng kecil. Tidak heran pangeran kedua berlari ke sini. Tampaknya ini adalah titik perlindungan kedua yang dipersiapkan sebelumnya. Kota sebesar ini tidak akan dihuni oleh profesional level 18. Bagaimana dengan kekuatan militer? Tanya Wu Heng. Mereka seharusnya dianggap elit. Tapi jumlah mereka tidak sebanyak di kota sebelumnya. Jawab Benny sambil berpikir. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, Glenda pun angkat bicara. Saya pergi ke rumah besar di tengah. Ada seorang wanita yang dirawat di sana. Dia seharusnya menjadi putri pangeran kedua. Putri, istri seorang pangeran disebut putri. Dan hanya setelah dia menjadi raja, gelarnya diubah menjadi ratu. Baik lelaki itu maupun kedua jiwa itu mengerutkan kening. Benny berkata tanpa sadar. Bukankah dia bilang kalau dia suka laki-laki? Bab 824 Rencana Baru. Wu Heng memutar matanya ke arahnya dengan jengkel. Kamu baru saja mendengarnya dari orang-orang di kedai. Dan kamu menanggapinya dengan serius. Sebagian besar informasi Benny berasal dari waktunya bekerja di kedai minuman. Aku sungguh percaya bahwa pangeran kedua menyukai pria. Glenda tersenyum dan berkata, aku tidak tahu apakah dia menyukai pria atau tidak. Tapi memang ada seorang wanita bernama Putri di rumah besar di sana. Pangeran kedua ini tidak bisa merebut wanita-wanita pangeran lain dan melindunginya. Seharusnya istrinya. Pangeran kedua sudah tidak muda lagi. Menurut rentang hidup manusia, wajar baginya untuk berkeluarga. Wu Heng menganalisis dan melanjutkan bertanya, apakah hanya ada satu putri ini? Karena sang putri ada di sini, tidak sulit untuk menebak beberapa jawabannya. Pangeran kedua ada di kota Nilali, dan keluarganya ada di sini. Jadi mereka bisa dijaga jika terjadi bahaya. Kami hanya menemukan dia dan beberapa pelayan. Mengenai apakah ada anggota keluarga lain, sulit dipastikan. Lagi pula, hanya dengan melihat penampilan mereka, kami tidak bisa memastikan apakah mereka ada hubungannya dengan pangeran kedua, kata Glenda. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Glenda lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hari sudah mulai gelap. Apakah kamu akan bermalam di luar? Saya belum benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Glenda melayang di udara, merenung sejenak, lalu berkata, kau bisa mencoba menyamar sebagai pangeran kedua. Kalau tidak berhasil, kita bisa mempertimbangkan cara lain. Menyamar sebagai pangeran kedua dan melarikan diri kembali ke kota ini. Baiklah, katakanlah pangeran kedua diserang di kota Nirari, dan melarikan diri kembali. Biasanya jarak antara kedua kota itu 3 hari perjalanan. Jadi beritanya tidak bisa disampaikan secepat itu. Granda melayang maju mundur di udara 2 kali dan mengungkapkan pikirannya. Wu Heng memikirkannya dan merasa bahwa dia dapat mencobanya. Pertama, tanya mayatnya. Setelah kau menemukannya, barulah masuk ke kota. Ketiga hantu itu mengangguk. Beberapa mayat yang telah disimpan, dikeluarkan lagi. Pertama, gunakan topeng pria tanpa wajah untuk meniru wajah pangeran kedua. Kemudian, dia mengucapkan mantra Talk to the Dead pada mayat pangeran kedua. Mayat itu duduk dan melihat ke sini. Wu Heng bertanya, kesepakatan apa yang kau capai dengan Ordo Rahasia? Mayat itu menjawab, mereka menyediakan orang-orang dan uang untuk membantuku duduk di atas tahta. Dan ketika aku menjadi raja, kami akan memerintah kerajaan bersama-sama. Benar saja, itu adalah rencana Qilin Dao dari perkumpulan rahasia. Masyarakat rahasia menggunakan berbagai cara untuk mengirim orang-orangnya sendiri atau mereka yang didukungnya ke posisi kepemimpinan negara atau pasukan dengan tujuan mendapatkan hak untuk mengendalikan negara. Saya ingat Benny pernah berkata sebelumnya, bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa pangeran kedua tidak begitu berminat pada tahta. Saya memfokuskan seluruh energi saya pada sastra dan seni. Namun, ia tiba-tiba bersaing dengan pangeran tertua untuk memperebutkan tahta, dan pertarungan itu berlangsung sengit. Perkumpulan rahasialah yang berada di baliknya. Pertanyaan kedua yang diajukan Wu Heng adalah,
Selain anggota perkumpulan rahasia yang baru saja masuk ke mobil bersamamu, apakah ada anggota perkumpulan rahasia lainnya? Di kota Nirali, pejabat keuangannya adalah Menteri Kota. Wu Heng lalu bertanya, aku ingin menyamar sebagai dirimu dan memasuki kota Sidi. Menurutmu, apa yang harus kuperhatikan? Mayat itu menjawab, sesuai tata cara yang berlaku. Aku akan mengenakan lambang kerajaan di dadaku dan memasuki kota sebagai kerabat Menteri Edwin. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, siapa orang-orang utama yang bertanggung jawab di kota Sidi? Menteri Administrasi Edwin, Presiden Russell. Pertanyaan terakhir, siapa nama anggota keluargamu di kota ini? Mayat itu menjawab, istriku, Natalia. Setelah 5 pertanyaan, tubuhnya terjatuh kembali ke punggungnya. Glenda bertanya, mengapa kamu tidak meminta informasi dari pejabat di kota Nerali? Masih ada 3 mayat dari perkumpulan rahasia yang tersisa. Mereka sudah lama menjadi pejabat di kota ini, jadi mereka pasti tahu. Kita bisa terus menginterogasi mayat-mayat itu jika diperlukan, jawab Wu Heng langsung. Pikirkan saja, kata Glenda acuh tak acuh. Wu Heng menemukan jubah brokat baru dari barang-barang milik pangeran kedua dan memakainya. Ia mengenakan topengnya dan berkata, Glenda, kau merasuki tubuh seorang anggota Ordo Rahasia. Ayo kita bekerja sama. Glenda melirik mayat-mayat yang tersisa dan langsung mencuri daging. Dengan suara berderak tajam, dia perlahan berdiri dan berdiri di sana beberapa saat dengan tulang-tulangnya yang meliuk-liuk. Ini membuat gerakan tampak lebih mudah beradaptasi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh lekukan di dahinya. Lalu berkata, lain kali kalau kamu ingin merasuki seseorang, jangan pukul kepalanya. Nanti juga terlihat, setelah mencuri mayat, lubang peluru di dahi diperbaiki. Namun Anda masih bisa merasakan penyok yang nyata. Rasanya seperti tulangnya patah dan ditutupi lapisan kulit. Aku akan memperhatikannya lain kali, kata Wu Heng. Dia mengumpulkan sisa-sisa mayat, mengacak-acak pakaian mereka, dan bergegas menuju tembok kota. Wus gelombang. 2 anak panah ditembakkan jatuh dari tembok kota dan tertanam di tanah di depannya. Siapa kamu? Gerbang kota sudah ditutup. Kamu harus masuk besok siang. Para penjaga berteriak keras. Wu Heng, yang kini berpakaian seperti pangeran kedua, memegang lambang di satu tangan dan batu penerangan di tangan lainnya. Ia berteriak, kami dari kerajaan, kerabat Menteri Edwin. Pergilah dan suruh dia datang. Beberapa orang di tembok kota mulai berbisik-bisik. Seseorang berteriak, tunggu. Keduanya berhenti dan tetap diam. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, saya melihat lebih banyak penjaga berjalan menaiki tembok kota. Di antara mereka ada seorang pria parubaya yang berpegangan pada tepi tembok dan menatap tajam ke bawah. Lalu dia berseru, dekatkan batu cahaya itu supaya aku bisa melihat wajahmu. Xiao Xiao membungkuk dan berbisik di telinganya. Paman, dia level 12. Level 12, bukan level rendah. Di kota mereka semua berpangkat diaken setempat. Wu Heng mengangkat batu cahaya untuk menerangi wajahnya dan memperlihatkan ekspresi cemas dan lelahnya. Mencicit gelombang, gerbang kota terbuka dan penjaga berhamburan keluar. Kemudian lelaki parubaya yang baru saja mendongak ke atas melihat penampakan itu pun segera menghampiri. Dengan cermat mengenali Wu Heng, lalu memandang geranda yang telah mencuri tubuh salah satu anggota Ordo Rahasia. Masuklah ke kota dulu, kata Wu Heng dengan suara berat. Baiklah, pria parubaya itu melambaikan tangannya sedikit. Pasukan besar mengawal mereka memasuki kota. Kami naik kereta dan tiba di sebuah rumah besar di tengah kota. Segera setelah itu, seorang komandan kekar berbaju zirah lainnya berjalan cepat. Yang mulia, komandan memberi hormat. Wu Heng duduk di kursi, menggosok alisnya, dan berkata, kota Nilali diserang oleh beberapa profesional level 18. Perintahkan orang-orang untuk segera pergi ke kota Nilali guna menanyakan situasi pertempuran dan memberitahu mereka bahwa saya baik-baik saja agar tidak mengganggu moral pasukan. Mendengar bahwa mereka dikepung oleh sejumlah profesional level 18, 2 orang di bawah merasakan jantung mereka menegang. Saya juga mendengar bahwa seseorang diminta untuk mengatur perjalanan ke kota Nirali, yang menghilangkan keraguan saya tentang pangeran di depan saya. Komandan segera berkata, baiklah,
Saya akan segera mengirim seseorang. Setelah berkata demikian, ia turun ke bawah untuk memberi instruksi, lalu berjalan kembali lagi. Pegawai negeri itu kemudian bertanya, "Yang mulia, siapa identitas musuh? Apakah kita perlu meningkatkan kewaspadaan di sini? Identitas musuh seharusnya sudah diatur oleh ibu kota. Aku kembali dengan sangat rahasia. Jadi mereka mungkin tidak akan menduga aku ada di sini. Tingkatkan kewaspadaan kalian dan jangan terlalu mencolok." Oke, keduanya mengangguk. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan khawatir. Mereka tidak akan mengejar kita di sini. Aku akan kembali dan beristirahat sebentar. Kita akan membahas langkah-langkah penanggulangan secara rinci besok." "Baik, Yang Mulia." Keduanya berdiri dan memberi hormat. Wu Heng berdiri dan berjalan menuju kediamannya sambil berdiskusi dengan Granda, yang dirasuki oleh anggota perkumpulan rahasia. Di dalam rumah besar, Wu Heng meminta pembantu untuk menyiapkan air mandi dan berjalan ke ruang belajar di samping. Dengan pengintai hantu yang akan memandu Anda terlebih dahulu, Anda dapat mengetahui fungsi setiap ruangan terlebih dahulu dan tidak perlu khawatir memasuki ruangan yang salah. Buang napas saat belajar. Dia melonggarkan kerah bajunya yang ketat lagi. Gaun bangsawan semacam ini akan terasa sangat tidak nyaman jika Anda memakainya dalam jangka waktu lama. Pintunya terbuka. Seorang wanita muda berambut coklat berjalan perlahan. Ia tinggi dan berpenampilan menarik. "Yang Mulia." Wu Heng melihat pakaian orang lain dan cincin luar angkasa di tangannya. "Natalia." Orang lain menyipitkan matanya sedikit. "Saya mendengar bahwa Yang Mulia dalam bahaya. Tetapi dia tidak terluka." Wu Heng hendak berbicara. Ada pedang panjang di tangan wanita itu. Sosoknya berkelebat ringan, bagaikan elang yang tengah berburu. Lalu dia menebas dengan pedangnya. Bab 825. Apakah untuk memuaskan hobi khusus? Wu Heng, yang menyamar sebagai pangeran kedua, sangat berhati-hati dan mengamati ekspresi pihak lain. Saat pedang muncul di tangan sang putri, dia siap bertempur. Rok sang putri berkibar seperti kupu-kupu dan muncul di depannya dalam sekejap mata. Wu Heng menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan itu, mengangkat tangannya untuk meraih pergelangan tangan lawan, mengerahkan sedikit tenaga, dan pedang panjang itu jatuh ke tanah dengan bunyi, "Dang." Sang putri merasakan sakit dan ingin melawan dan pergi. Tetapi dia mendapati tubuhnya membeku di tempat dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Rasanya seperti kehilangan kendali atas tubuh Anda. Hanya kesadaran Anda yang tersisa di dalamnya. Wajah sang putri tidak bisa lagi tetap tenang, dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Orang di depan saya pastilah seorang profesional tingkat tinggi. Karena dia sudah datang ke sini, itu berarti pangeran kedua mungkin tidak akan kembali. Dan dia juga menghadapi ancaman kematian. "Apa tujuanmu?" tanya sang putri dingin. Rambut di dahiku basah oleh keringat dingin dan menempel di kulitku. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya dengan heran. Bukannya aku terkejut saat pihak lain menyerangku. Tapi teknik pedang yang dia gunakan saat menyerang memberiku perasaan yang sangat familiar. Teknik pedang elang abu-abu. Sebuah buku tentang ilmu pedang yang diperolehnya saat ia masih berada di kota Blackrock. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak banyak kesempatan untuk menggunakan teknik pedang ini. Dan tidak seefektif senjata panas dan sihir. Sekarang sudah jarang digunakan lagi. Hanya digunakan sesekali saat latihan dengan para pembantu. Putri ini mulai menggunakan teknik pedang ini. Saya tidak tahu dari mana Anda mempelajarinya. Mendengar kata-kata pihak lain, Wu Heng kembali sadar dan berkata, "Apakah kamu tidak akan memanggil penjaga? Apakah kau mencari alasan untuk membunuhku?" Sang putri menatapnya dan berkata langsung. Setelah dikontrol, tidak ada niat membunuh di mata sang putri. Juga tidak ada banyak kebencian. Yang lebih penting lagi, itu adalah semacam kesungguhan dan kegelisahan setelah ditangkap. "Bagaimana kau tahu kalau aku bukan milik pangeran kedua?" tanya Wu Heng. "Hanya beberapa detail kecil," kata sang putri. Lalu mulai bertanya, "Jadi, Yang Mulia pangeran kedua meninggal di tangan Anda?" "Mati," kata Wu Heng dengan tenang. Mata orang itu tiba-tiba menyipit, lalu dengan cepat kembali normal. Dan dia berkata, "Jadi, kau datang ke sini hanya untuk membunuhku?" "Bisa dibilang begitu. Kau sama sekali tidak perlu mengambil risiko ini."
Aku tidak punya peran dalam keseluruhan sistem mereka. Ketika pangeran kedua meninggal, aku secara alami akan kehilangan statusku sebagai putri. Sang putri melanjutkan. Kedengarannya hubungan kalian tidak mendalam. Sang putri tersenyum kaku. Mengapa? Apakah kamu ingin mendengar beberapa rahasia kerajaan? Aku tidak tertarik, kata Wu Heng. Lalu tidak berkata apa-apa lagi. Sang putri masih berdiri kaku sambil menatapnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu katakan, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak mati? Wu Heng mengangkat kepalanya dan berkata, sebenarnya tidak perlu membunuhmu. Sang putri bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang harus saya bayar? Sepertinya kau lebih mengenal pangeran kedua. Aku butuh bantuanmu untuk menemukan cara menipu para menteri yang setia kepadanya. Wu Heng menatap langsung ke mata pangeran kedua dan berkata dengan serius. Hanya itu, aku bisa berjanji padamu. Sang putri langsung setuju. Aku ingin kau menandatangani kontrak perbudakan denganku. Kau pasti pernah mendengar kontrak semacam ini. Jika aku mati, setidaknya kau bisa menjadi manusia biasa, kata Wu Heng. Paman. Dia mungkin tidak mengerti apa itu kondisi vegetatif. Sebuah suara kecil terdengar di telingaku. Mata sang putri terpaku. Dan bola matanya yang bergerak cepat mengamati lingkungan sekitar, mencari sumber suara. Wu Heng menambahkan, kondisi vegetatif berarti jiwa Anda rusak dan Anda akan lumpuh di tempat tidur mulai sekarang. Sang putri tidak menemukan targetnya. Jadi ia mengalihkan pandangannya dan berkata, dengan kekuatan dan statusmu, kau seharusnya tidak kekurangan wanita. Apakah kau memuaskan hobi khusus dengan membiarkanku menjadi budakmu? Statusmu sebagai putri tidak memberimu hak istimewa apapun di hadapanku. Lanjut Wu Heng. Katakan saja langsung apakah kau mau setuju atau tidak. Kalau kau terus berbelit-belit, aku akan menganggapmu mengulur waktu. Sang putri merenung sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. 2 syarat. Pertama, aku tahu siapa dirimu. Dan kedua, kau menjamin kehidupan dan statusku di masa depan. Jika kau bisa menjamin keduanya, aku akan menyetujui permintaanmu. Setelah berkata demikian, ia menambahkan, dengan kekuatanmu, kau seharusnya menepati janjimu. Wu Heng mengangguk dengan tenang. Oke, istana kepresidenan. Batu cahaya itu memancarkan cahaya samar, terpantul di karpet di tengah aula. Pada dinding sekelilingnya tergantung berbagai perisai, pedang, dan bendera kerajaan. Presiden menuntun Russell untuk duduk di satu sisi dan menatap menteri administrasi yang berjalan tergesa-gesa. Edwin, kau belum pulang. Kenapa kau di sini lagi? Menteri administrasi Edwin duduk di seberangnya dan berkata, saya sudah memikirkannya sepanjang perjalanan. Dan saya masih merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Yang Mulia Pangeran Kedua. Mata presiden menyipit. Mengapa mereka berbeda? Itu hanya kontak singkat. Dan saya tidak bisa mengatakan apa yang berbeda. Saya sudah bersama Yang Mulia sejak beliau masih muda. Dan saya selalu merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda. Menteri administrasi mengerutkan kening dan berkata, saya akan mengumpulkan orang-orang dan kita akan bertemu Yang Mulia lagi. Menteri administrasi menggelengkan kepalanya. Ini masalah yang sangat penting. Yang Mulia diserang dan melarikan diri. Ini masalah rahasia sejak awal. Jika tebakan saya salah, dengan skala sebesar ini, informasinya bisa bocor lagi. Besok, Anda akan menemani saya menemui Yang Mulia untuk memastikan hal ini. Presiden terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kita bicarakan besok. Hari ini agak terlambat. Baiklah. Kalau begitu saya kembali dulu. Menteri administrasi berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Kediaman sang putri. Dalam penelitian, setelah pertukaran singkat, keduanya mencapai kesepakatan. Wu Heng mengeluarkan kontrak budak dari cincin luar angkasanya dan berkata, bersiaplah. Wajah sang putri kembali pucat. Meskipun masih ada kebencian di matanya, ia tahu bahwa inilah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Dia menggertakkan giginya dan mengangguk. Wu Heng mengambil pedang yang terjatuh, lalu mengusapnya pelan ke jarinya, dan tetesan darah merah cerah pun menetes ke bawah. Gulungan itu dirobek dan jari yang berdarah ditekan ke atasnya. Gulungan itu menyerap darah,
menyerap jejak kekuatan spiritual Wu Heng, menembus alisnya dan menanamkannya pada jiwanya. Sebuah garis muncul di antara kedua alis wanita itu dan kemudian menghilang dengan cepat. Kontraknya selesai. Wajah dan bibir sang putri semakin pucat. Lepaskan dia, kata Wu Heng. Benny keluar dari tubuh orang lain. Dan tubuh sang putri tampak kehilangan dukungan dan sedikit gemetar. Jelas berbeda dengan cara dia pertama kali datang. Memegang pedang dan membunuh musuh. Wu Heng menjentikkan jarinya. Dan sebuah pil melesat masuk ke mulutnya. Lalu ia berkata, duduk dan bicara. Kontrak tercapai dan tunduk pada batasan aturan. Sang putri tidak dapat lagi memendam rasa permusuhan terhadap Wu Heng. Dia berdiri dengan hati-hati, dengan tatapan hormat di matanya. Setelah duduk di hadapannya, dia berbicara langsung. Tuan, saya rasa Anda bisa mengungkapkan identitas Anda sekarang, bukan? Wu Heng melepas topengnya, memperlihatkan wujud aslinya. Sang putri menatapnya dari atas ke bawah, dengan sedikit kebingungan dan keraguan di matanya. Kemanusiaan masih sangat muda. Apakah kau seorang pangeran Keltik? Luan. Wu Heng tercengang. Kau tidak mengenalku. Tatapan sang putri semakin bingung. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Baiklah, tampaknya tidak semua orang di kota Blackrock mengenalnya. Wu Heng memperkenalkan dirinya. Namaku Wu Heng. Dan kota Rentam yang diserang pangeran kedua adalah wilayahku. Jadi, kau membunuhnya karena insiden ini. Alih-alih menerima pekerjaan pangeran tertua. Sang putri mengangkat alisnya. Dia terus mengganggu kota Rentam dan bahkan mengatur pembunuh level 18 untuk membunuh rakyatku. Selama dia belum mati, kota Rentam tidak akan pernah damai, kata Wu Heng. Sang putri tampak tak berdaya dan berkata, dia bertarung dengan pangeran tertua begitu lama, dan akhirnya dia mati di tanganmu. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa dan tidak ingin berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Dia bertanya langsung, bagaimana Anda menemukan saya? Dalam hal alamat, dan perilaku serta nada bicara Anda benar-benar berbeda darinya. Jika Anda hanya muncul dan pergi, mungkin itu bukan masalah besar. Tetapi jika Anda ingin menyamar sebagai dia untuk mengelola kota, akan mudah bagi para pejabat itu untuk mengetahuinya. Terutama Menteri Administrasi, Edwin, yang pernah menjadi guru pangeran kedua, kata sang putri sambil merenung. Wu Heng mendengarkan, mengangguk, dan berkata, ringkaslah dan beritahu aku cara mengatasinya nanti. Sekarang, bersiaplah dulu, aku akan keluar sebentar, dan saat aku kembali, kau harus menyiapkan semuanya. Wu Heng melanjutkan, kalau ada yang datang, ingat untuk memberi perlindungan. Sang putri mengerutkan kening erat. Beberapa orang tidak memahaminya. Dia harus berpura-pura menjadi pangeran. Kedua dan sekarang dia ingin keluar lagi. Aku tidak akan menjadi sayur seperti yang kau sebut begitu saja setelah menandatangani kontrak denganmu, kan? Wu Heng tersenyum dan berkata, kalau begitu, tergantung bagaimana kamu melindungiku. Hantu itu memasuki tubuh dan berbagi lokasi di luar. Wu Heng melepaskan teleportasi. Lingkaran sihir terbentuk, dan sosoknya menghilang. Sang putri membelalakan matanya dan menatap kosong ke tempat di mana dia menghilang. Apakah dia seorang penyihir? Seorang penyihir yang dengan mudah menghindari serangannya dari jarak sedekat itu. Sepertinya saya telah terputus dari dunia luar dan bahkan tidak tahu ada orang seperti itu. Ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan suara seorang pelayan. Yang mulia, air mandinya sudah siap. Sang putri membuka pintu dan berkata, Yang mulia sedang beristirahat. Jangan ganggu dia. Ya, jawab pelayan itu sambil menundukkan kepala. Sang putri dengan lembut melepas pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi. Di luar kota, di hutan yang sepi, serangkaian mata hijau tua menatap sosok-sosok di jalan melalui semak-semak dan rumput. Paman, mau pergi kemana malam-malam begini? Ayo kita kembali ke kota Nilali dan melihat-lihat, kata Wu Heng. Kota yang mana? Tanya Xiao Xiao. Penny menjawab, itu kota asal kami. Oh, Suster Benny bisa mengingatnya. Kenapa Paman juga bisa mengingatnya? Gumam Xiao Xiao sambil bersandar di bahu Wu Heng. Wu Heng berkata, saya perlu menulis tujuan kereta hantu itu. Kalau tidak, saya tidak ingin mengingatnya. Hehe, aku seperti pamanku.
Aku tidak suka menggunakan otakku. Benny melengkungkan bibirnya. Kalian berdua benar-benar menjadi semakin seperti ayah dan anak. Itu agak jauh dari kota. Wu Heng mengenakan topi kondektur kereta dan langsung menaiki kereta. Tulis kota Nirali di rencana perjalanan Anda. Pintunya tertutup dan kereta pun menghilang. Kota Nirali. Liar. Malam yang hitam pekat menyelimuti alam liar di luar kota. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan kacau itu merobek malam yang sunyi. Pasukan itu mengenakan baju zirah dan memegang pedang baja, bergerak cepat melintasi jalan tanah bagaikan aliran air hitam yang deras. Kuas gelombang. Seorang penjaga dengan cepat berbalik dari depan. Ia berdiri di samping sang jenderal, memberi hormat, dan berkata, "Tuan, musuh telah berhenti di daerah berbatu di depan." Sepertinya mereka tidak berniat melarikan diri. Jenderal berbaju besi itu, dengan niat membunuh di matanya, bertanya dengan suara dingin, "Berapa banyak orang?" "Masih ada 3 orang. Apakah ada penyergapan atau jebakan?" Penjaga hutan itu ragu sejenak dan berkata, "Sejauh ini, kami belum menemukan siapapun yang bersembunyi di kegelapan, ataupun tanda-tanda jebakan." Sang jenderal mengangguk dan berteriak, "Para pembunuh itu lelah. Pelan-pelan saja. Istirahatlah sambil berjalan. Dan bersiaplah untuk pertempuran terakhir." Tentara tidak lagi bergerak cepat. Sebaliknya, mereka berbaris dalam formasi sambil memulihkan kekuatan mereka. "Kita harus menjauhkan semua musuh." Tim mendekati daerah berbatu. Dari kejauhan, saya melihat 3 pria berjubah hitam siap bertempur. Yang satu memegang pedang panjang, yang lain pedang pendek dan panjang, dan wanita terakhir menyembunyikan lengannya di bawah jubahnya. Jadi senjatanya tidak terlihat. "Bunuh, jangan biarkan satu pun hidup," teriak sang jenderal. Suaranya bagaikan lonceng yang keras, bergema di padang gurun yang luas, dan pasukan di hutan segera menyerbu maju. "Bunuh gelombang!" Teriakan dan jeritan pembunuhan terdengar dari mana-mana, dan pasukan menyerbu ke atas. Di belakang pasukan, 3 komandan level 18 juga menghunus senjata mereka. Mereka saling memandang dan kemudian mulai membunuh. Untuk sesaat, suara teriakan dan perkelahian memenuhi seluruh area. Di kejauhan, kereta hantu berhenti. Wu Heng turun dari kereta. Begitu saya turun dari kereta, saya mendengar teriakan dan jeritan di kejauhan. Begitu pula dengan bercak-bercak lampu senter berwarna jingga merah. Wu Heng mengerutkan kening, melepaskan hantu itu, dan berkata, "Benny, pergi dan lihat apa yang terjadi di sana." Benny mengangguk dan langsung terbang keluar. Wu Heng juga mengikuti dan berjalan ke sana. Dalam perjalanan, Benny kembali dan berkata, "Tentara sedang mengepung dan membunuh para pembunuh itu, tepat di depan. Dari hari ini sampai sekarang, kurasa begitu. Pemenangnya akan ditentukan malam ini," kata Benny. "Berapa banyak profesional tingkat tinggi yang ada?" 6. Masih ada 3 pembunuh berjubah hitam. Tentara memiliki 3 profesional level 18 dan 5 profesional level 15. Ada juga lebih dari 100 prajurit elit di Angkatan Darat. "Ayo kita pergi dan melihat." Wu Heng terus melangkah maju. "Tunggu sampai Anda lebih dekat ke medan perang." Teriakan dan suara perkelahian terdengar lebih jelas. Pertarungan di medan perang menjadi lebih intens. "Paman, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Xiao Xiao dengan suara rendah. "Masuk saja dan bunuh mereka," Wu Heng berkata sambil dengan santai membuka teknik Mansion. Dia menunjuk ke medan perang di kejauhan dan berkata kepada Sanshan dan Kaxiu, "Silakan bunuh para profesional tingkat tinggi terlebih dahulu." Berdengung gelombang, Sanshan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, mengepakkan sayapnya dengan cepat, dan tubuhnya berubah menjadi kerangka besar yang panjangnya hampir 3 meter. Kursi besar itu melengkung ke depan seperti bola meriam, langsung bergegas ke area pertempuran. Kedua pasang sayap itu bergetar cepat, menimbulkan angin kencang, menerbangkan pasir dan batu, serta menyebabkan para prajurit yang bertempur di sepanjang jalan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, benda itu mencapai bagian tengah dan menabrak 2 pemain profesional level 18 yang sedang bertarung satu sama lain. Bang! Terjadi tabrakan hebat. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam tumpukan batu di belakangnya,
menyebabkan asap tebal mengepul ke angkasa. Kedua pihak yang bertikai tampaknya telah menekan tombol jeda. Dia tampak terkejut melihat kemunculan tiba-tiba kerangka raksasa dan dua profesional level 18 yang terlempar.